Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan saya Vicky Ridho. Seperti biasa, saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So langsung saja kita simak. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Saya nggak mau tahu, kamu nggak usah pedulikan taktik macam-macam. Dapat bola kamu hajar dan masukin ke gawang. Ase. Opo? Aku ora komen opo-opo. Opo, kalah toh. Dibantai toh 3-0. Media Vietnam Soha memprediksi Indonesia dan Thailand bakal tak berkutik di Piala Asia U20 2025. Menurut Soha, peluang keduanya untuk lolos dari babak penyisihan grup tidak terbuka lebar. Soha juga menilai jalan menuju Piala Dunia U20 2025 jauh lebih sulit bagi Indonesia dan Thailand. Perlu diketahui, 4 tim terbaik di turnamen akan menjadi wakil Asia di Piala Dunia U20 2025 yang dimulai pada September. Baik Indonesia maupun Thailand tidak pernah lolos lebih dari perempat final dalam 30 tahun terakhir, tulis Soha. Soha juga menyoroti hasil negatif Thailand dan Indonesia dalam beberapa laga uji coba terakhir. Soha menyombongkan sedikit kalau hanya Vietnam menjadi tim Asia Tenggara terakhir yang lolos ke Piala Dunia U20 pada edisi 2017 silam. Soha menilai Thailand dan Indonesia harus berjuang mati-matian untuk mengulangi prestasi Vietnam. Masuk akal sih. Karena memang kita kalau lihat dalam grup C ini agak sedikit berat, sulit, apalagi mau masuk ke Piala Dunia. Itu ya mustahil, agak mustahil. Tapi kembali lagi, dalam sepak bola itu segala sesuatunya bisa terjadi. Mungkin bisa saja tadi malam timnas U20 kalah. Ya, waktu itu U23 pun di eranya STY sama. Kalah di laga awal, tapi di 2 laga sisanya kita sapu bersih dan akhirnya kita bisa lolos tuh ke babak berikutnya. Nah, saya harap sih U20 seperti itu, walaupun waktu kita lawan Qatar di Piala Asia U23 ya sedikit berbeda lah, karena ada sedikit kontroversi yang memang merugikan kita. Tapi kalau kita lihat secara permainan pertandingan tadi malam antara Indonesia dan Iran, jelas kita ya kalah semuanya teman-teman, kalah segala-galanya sih. Nggak ditonton bikin penasaran, ditonton bikin sakit kepala. Timnas Indonesia U20 dibantai Iran 3-0. Yang bikin emosi itu bukan kekalahannya, tapi permainannya. Soalnya Indonesia U20 ya, udah TC kesana kesini selama kurang lebih setahun ya, tapi kok nggak ada hasilnya. Duel sering kalah, passing sering salah, jarak antar pemain terlalu jauh, defense-nya bapuk ya, khususnya bola atas kenapa nggak ada yang mau loncat. Di mana-mana kalau ada bola silang, bola crossing itu loncat, bukan ditonton. Apakah Coach Indra Safri ini juga terkendala bahasa, guys? Mana habis ini ketemunya Uzbekistan? Aduh, sulit banget sih kayaknya ya. Tapi tetap optimis lah, semoga bisa menang lawan Uzbekistan. Ya kita harapnya begitu, lawan Uzbekistan bisa menang. Nah kalau kita bilang mereka bermain ya bagus tadi malam, ya jauh dari kata bagus sih, karena jarak antar pemain itu ya gapnya jauh. Kemudian ketika ada bola crossing pun kita kalah lompatan. Kemudian ya bingung ketika satu orang pegang bola, dia mau buka ruang, bingung itu. Ketika contohnya seperti Buffon, ketika dia pegang bola itu dia tidak ada opsi untuk over. Suka tidak suka, mau tidak mau ya long ball ke depan. Nah jadi sama saja permainannya timnas di uji coba kemarin dengan Piala Asia tadi malam di laga perdana, itu pas, back pass, long ke depan. Nah itu yang menurut saya tidak ada perkembangan permainannya timnas U20 ini. Nah apakah dengan permainan seperti itu kita bisa mengalahkan Uzbekistan yang dalam tanda kutip lebih bagus daripada Iran? Ya belum tentu. Nah ditambah lagi Uzbekistan ini, mereka ini juara bertahan loh teman-teman. Ingat, mereka ini juara bertahan di turnamen ini. Mereka itu pasti akan mati-matian bagaimanapun caranya harus menang lawan Indonesia supaya mempertahankan status mereka sebagai juara bertahan. Nah pertanyaannya, apakah Indonesia bisa kasih kalah Uzbekistan? Bisa, bukan tidak bisa. Kalau permainannya rubah, kemudian komunikasi pemainnya itu lancar, bagus di lapangan. Nah kalau ini komunikasi antar pemain jaraknya masih jauh, masih long ball saja, saya pikir ya kemenangan lawan Uzbekistan dan Yaman ya sedikit mustahil. Memalukan, timnas Indonesia U20 dibantai 3-0 tanpa balas dari Iran.
Indonesia mengawali babak pertama dengan sangat tidak baik dan kecolongan di menit ke-5. Gol cepat dari Iran membuat timnas Indonesia tidak berkembang sama sekali. Di laga perdana ini dengan skor 3-0 ini sangat berat buat Indonesia. Padahal diprediksi Indonesia mampu mencuri poin 1 poin minimal seri. Tapi yang terjadi apa? 3-0 tanpa balas, teman-teman. Dan kita rupanya ada di urutan paling buncit, ada di urutan 4. Yaman ketiga, Uzbekistan kedua, dan Iran ada di posisi ke atas. Kenapa kita berada di bawah? Karena kita kalah 3-0, sedangkan Yaman hanya kalah 1-0 dari Uzbekistan. Sapri, katanya udah nyiapin taktik buat di Piala Asia U20. Hasilnya malah Indonesia dibabat habis sama Iran 3-0. Udah lah, gak habis pikir lagi sama coach kebangan kita yang satu ini. Di konferensi pers terakhirnya beliau bilang bahwa taktiknya masih disimpan buat turnamen ini. Katanya sih takut musuh tahu tentang taktiknya. Hahaha, apa emang ini taktiknya? Back pass muter-muter nggak jelas dan berakhir dibuat malu Iran 3-0. Sia-sia STY bangun citra sepak bola Indonesia bagus di mata Asia kalau ini ngerusak beliau-beliau sendiri. Ini yakin nih PSSI nggak bakal ada evaluasi setelah kekalahan ini. Garuda Muda ini aset timnas Indonesia di masa depan loh. Tapi tenang, ada kabar bahagia nih. Kabar bahagianya adalah akhirnya official timnas Indonesia update full time nih guys. Padahal biasanya kalau full time kalah dim bye dia. Menurut kalian gimana guys? Optimis gak dengan maju Indonesia U20 di Piala Asia ini? Klik link di bio buat. Ya, masih ada 2 pertandingan sih. Masih ada 2 match lagi. Itu kata Erick Thohir. Iya, apa kalah di awal bisa saja di pertandingan kedua, ketiga bisa menang. Cuma strateginya Coach Indra yang katanya itu disimpan nanti di Piala Asia, mana nih? Gitu yang kita tunggu gitu. Permainannya masih sama saja dengan uji coba sebelumnya. Yang lebih lucunya kita ini sudah TC jauh-jauh ke luar negeri, ke Korea, ke Jepang, kemudian ikut Toulon Cup, kemudian kemarin Mandiri Challenge Series. Ya, tapi permainannya sama-sama saja. Ini sih yang membuat kita bingung ini. Bagaimana sih? Apakah ini salah pelatih? Ya silahkan kesimpulan kalian seperti apa? Apakah salah pelatih atau salah pemain ini? Gua akhirnya tersadarkan pada momen ini keputusan Tony untuk langsung shoot ke arah gawang menurut gua udah paling bener keputusannya. Daripada dia passing dulu ke Jens Raven, bolanya tuh bisa langsung dipotong sama back timnas Iran. Lu bisa ngeliat ada 5 pemain timnas Iran. Gimana caranya Tony bisa passing bola ke Jens Raven? Dan gua tuh masih gak habis pikir ya, ini kan lagi fase transisi dari bertahan ke menyerang. Kenapa Tony ini gak disupport? Gak ada pemain yang bisa jadi opsi untuk dipassing jarak dekat. Dan kalau lu yang udah sadar ya, pada match ini tuh kenapa jarak antar pemain tuh masih jauh-jauh banget, sehingga opsi itu cuma bisa long ball doang. Dan untungnya tendangan Tony ini shoot on target, dan ini menjadi satu-satunya shoot on target timnas Indonesia di babak pertama. Gua kira Bayangkan teman-teman, dalam posisi kita menyerang tidak ada yang bantu, supportnya tidak ada. Bayangkan dari pemain tengah, apakah ini akan di-offer ke striker atau opsinya shoot langsung? Nah, di sini Tony itu dia cerdas. Dia shoot langsung dan itu on target. Kalau misalkan dia bisa offer ke Jens Raven, saya pikir itu susah. Karena kalau teman-teman lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahkan pemain-pemain dari Uzbekistan yang bantu pertahanan mereka. Nah, kita itu hanya 2 orang, bayangkan 1, 2, 3 orang yang ikut bertahan. Sisanya semua di belakang. Nah, ini yang buat kita kadang-kadang berpikir, mereka ngapain sih gitu? Ketika pegang bola bingung mau ngapain. Lucu juga. Katanya sudah TC jauh-jauh hari, udah sengaja kalah juga di friendly match kemarin, tapi hasilnya tetap sama aja kan? Gimana nih Coach Indra Safri? Baru 5 menit main, timnas Indonesia U20 sudah kebobolan menghadapi Iran di laga pertama Piala Asia U20. Garuda Muda benar-benar langsung kewalahan. Sundulan bek Iran, Hasan Afari sempat mengenai pemain kita sebelum akhirnya masuk ke gawang. Ikram Al-Ghafari pun tidak bisa berbuat banyak. Klik di bio Webos untuk nonton match selanjutnya. Belum lagi di babak kedua, pertahanan Indonesia benar-benar rapuh banget. Sering banget kecolongan peluang. Jens Raven juga belum bisa terlalu mendominasi pertandingan dalam laga ini. Capek-capek TC ke luar negeri, kalau begini mending timnas Indonesia U20 belajar lagi. Ya, kalau kita lihat soal striker, saya pikir ya tidak ada perkembangan juga sih. Jens Raven memang tidak disupport ya. Di babak kedua mereka ditarik di sekitar menit 60-an atau 70-an. Dan Coach Indra mempercayakan pemain-pemain yang bermain di Liga 1 untuk ya mencoba kekuatan mereka seperti apa, skill mereka seperti apa. Dan hasilnya ya kita lihat, ya mereka juga tidak bisa buat apa-apa karena Iran sekali lagi mereka punya pergerakan tanpa bola, itu yang menyulitkan timnas kita.
pemain-pemain kita tidak ada yang berani untuk keluar mencari posisi, melakukan pergerakan tanpa bola. Ketika kita ada pemain-pemain, salah satu pemain yang pegang bola, pemain yang lain tuh bingung mau bikin apa. Nah, yang pegang bola pun bingung. Bolanya mau dibuat apa? Suka tidak suka, mau tidak mau ya long ball. Dan akhirnya jatuh ke kaki pemain Iran. Dan di menit ke-75, ya hampir mendekati 90 lah, mereka itu seperti bermain di daerah mereka sendiri. Ya mereka passing seperti belajar passing lah. Dan tidak ada satupun yang menekan. Dan saya pikir ini salah satu bentuk di mana timnas U20 permainannya sama sekali tidak berkembang. Dan itu penyebab kekalahannya kita. Kalah postur, kalah lari. Mungkin ya, kalau kita mau melihat dari 11 pemain yang bagus di situ, mungkin cuma Toni, Donny Tripamungkas, Buffon, Welber Jardim. Selebihnya mereka saya pikir main biasa saja. Tidak buruk ya, tidak buruk, tetapi biasa saja. Nah, itu yang membuat kita kalah 3-0 tadi malam. Erick Thohir, masih ada pertandingan lagi untuk Timnas Indonesia U20 di fase grup Piala Asia U20 2025. Timnas U20 saat ini adalah pemain muda masa depan yang akan membela Timnas Indonesia. Kita harus terus dukung apapun hasil yang diraih karena mereka sudah berjuang dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Ada yang komen ini, kok nggak evaluasi Pak Erick? Begini. Bukannya kita tidak mendukung. Mulai dari mungkin kelompok umur yang usia paling bawah pun, kalau itu ada ya, sampai ke senior kita dukung 100%. Mungkin 1000% kita dukung. Tapi kita juga punya hak untuk mengkritik ketika timnas yang kita bangga-banggakan ini permainannya biasa-biasa saja, iya kan? Bukan kita tidak dukung, bahkan kita berdoa supaya di pertandingan berikut lawan Uzbekistan dan lawan Yaman itu minimal kita dapat 6 poin atau setidaknya 4 poin. Kita bisa tahan imbang Uzbekistan dan bisa menang lawan Yaman. Kita masih punya harapan untuk bisa lolos ke babak berikutnya. Tapi izinkanlah kita untuk mengkritik. Karena memang permainannya timnas U20 ini memang biasa-biasa saja, cenderung membosankan dan bikin kita ngantuk. Karena apa? Mereka pas ke sayap, sisi flank, kiri kanan, kembali lagi ke belakang, tengah, depan. Ya biasa, maksudnya tidak ada satu terobosan yang bikin mereka itu bisa cetak 1 gol lah minimal. Tidak ada. Jadi itu yang membuat kita mengkritik Coach Indra. Bagaimana strateginya yang dibilang disimpan untuk Piala Asia? Itu yang kita kritik sebenarnya. Bukan kita tidak dukung, harus dukung itu. Dan kita memang dukung timnas U20. Latihan elit menang sulit, Timnas U20 dibantai Iran 3-0. Timnas Indonesia U20 memulai Piala Asia U20 2025 dengan mimpi buruk. Iran mengalahkan Garuda Muda 3-0 di Shenzhen, Cina, Kamis 13 Februari 2025. Lini pertahanan lemah, serangan gak efektif, dan strategi Indra Syafri tampak gak jalan. Gol cepat di menit ke-5 bikin Indonesia tertekan, dan 2 gol tambahan di babak kedua makin memperlihatkan perbedaan kelas. Nonton siaran ulangnya di link di bio. Banyak yang mempertanyakan kepemimpinan Indra Syafri. Sudah cukupkah percobaan dengan pelatih ini atau saatnya cari nahkoda baru sebelum Indonesia makin terbenam di dasar klasemen? Dengan laga sulit melawan Uzbekistan menanti, bisakah timnas bangkit atau malah siap-siap pulang cepat? Nah, memang kalau kita mau ganti pelatih di tengah-tengah kompetisi agak sulit karena ya itu memang transisi pergantian pelatih itu memang ya untuk mendapat chemistry dengan pemain itu susah. Tapi harusnya ada evaluasi dari PSSI. Kalau untuk kelompok umur di level ASEAN, Coach Indra rajanya. Berapa kali itu juara Piala AFF kan? Dari masanya Evan Dimas, kemudian SEA Games juga. Itu dipegang sama Coach Indra juara. Tapi semakin kita naik level, ya harusnya kita juga bisa beradaptasi. Tapi yang diperlihatkan sama Coach Indra dan anak-anak asuhnya di U20 ini belum bisa berbicara banyak. Terbukti kan kita kalah di laga perdana dengan skor yang cukup telak. 3-0. Tapi menurut saya sekali lagi, ayo teman-teman kita dukung. Ya mungkin saja di pertandingan pertama ini mereka bermain buruk, ya bisa saja. Kemungkinan mereka bermain baik itu ada di pertandingan kedua dan ketiga. Ya kita berdoa, berharap supaya mereka bisa bermain lebih bagus lagi lawan Uzbekistan dan Yaman, dan mereka bisa dapat hasil yang terbaik dan mereka bisa tembus tuh ke Piala Dunia U20. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Kalau kalian punya kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar, dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.